piala yang cukup ikonik, Pesta Bola Merdeka untuk kejuaraan buat kali ke-13. Sang Harimau Malaya yang kembali menjulang kejuaraan yang cukup berprestij ini, Pesta Bola Merdeka 2024, dengan pesta yang mahu diraikan, Pesta Bola Merdeka ia dinamakan, dan pentas akhir yang menjadi tumpuan. Dan akhirnya angka 13 yang dulunya menjadi impian buat sang Harimau Malaya yang kini mencapai kejuaraan. Juara Pesta Bola Merdeka edisi ke-43, Harimau Malaya, negara tercinta Malaysia, sekali lagi menjulang piala buat kali ke-13. 67 tahun usia kejohanan, 43 edisi dimainkan, 13 kali menjadi juara. Harimau Malaya sekali lagi meletakkan mereka di kedudukan podium. Dan saya pasti piala ini adalah satu motivasi yang besar untuk menghadapi kelayakan Piala Asia 2027. Sewaktu kita menang Pesta Bola Merdeka hari itu, ramai yang memperkecilkan kemenangan ini, terutamanya daripada negara jiran. Katanya ini pertandingan syok sendiri, pertandingan kecil-kecilan, pertandingan peringkat SD, pertandingan ciki apa benda tak hayat dia kan. Jadi sebagai seorang rakyat Malaysia, saya rasa terpanggil untuk menerangkan apa itu Pesta Bola Merdeka. Kalau korang nak tahu, Pesta Bola Merdeka adalah kejohanan Asia paling tua dalam sejarah sejak daripada tahun 1957. Ini bukanlah satu pertandingan kecil-kecilan. Sebaliknya, kejohanan yang telah pun disertai banyak negara-negara besar macam Jepun, Korea dan even Indonesia sendiri banyak kali join kejohanan ini. Punyalah lama kejohanan ini, waktu tu kita tak bergelar Malaysia pun, kita masih lagi menggunakan nama Malaya ataupun Tanah Melayu. Nampak dekat sini, Indonesia pun ada menang pada tahun 1961 dan 1962. Ini pula senarai juara untuk Pesta Bola Merdeka. Boleh nampak Malaysia tuan rumah ada 13 title, diikuti oleh Korea Selatan. Indonesia pun ada juga menang 3 kali. Waktu diorang menang, tak adalah diorang panggil ini pertandingan kecil-kecilan, betul tak? Waktu tu rasa macam pertandingan ni besar lah kan. Even top scorer dalam pertandingan ni, kita punya legend sendiri, Mohtar Dahari. Dan juga Indonesia ada legend mereka sendiri, iaitu Abdul Kadir. Jadi kalau ini pertandingan kecil-kecilan, tak payahlah kira gol-gol Abdul Kadir ni kan, betul tak? Jadi konklusinya dekat sini, Pesta Bola Merdeka adalah satu kejohanan Asia yang telah diiktiraf lama oleh FIFA sejak berpuluh-puluh tahun. Bahkan korang mungkin tak tahu, yang dulu kita tak main 4 tim tau. Kita main group stage. Kita main sampai 2 minggu, 10 hari ke 15 hari. Tapi disebabkan wujudnya Piala Asia, maka banyak tim tak dapat join dah sebab fixtures makin sibuk. Disebabkan FIFA iktiraf Pesta Bola Merdeka ni, sebab itulah kita akan dapat point atau hilang point bila kalah dan menang dalam Pesta Bola Merdeka ni. Jadi tak perlulah nak panggil pertandingan ini pertandingan kecil-kecilan. Jika negara awak sendiri pernah join, pernah jadi juara pun, okey, harap semua faham Kalau yang tak faham tu, mungkin mereka tak baca sejarah, sekadar tengok video dekat TikTok semata-mata. Itu saja guys, macam biasa, yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Assalamualaikum, ciao. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, tengah gencar mempromosikan Piala Pesta Merdeka 2026 yang digadang-gadang akan menjadi turnamen pramusim terbesar se-Asia Tenggara. Bahkan disebut-sebut akan mengalahkan popularitas dan gengsi Piala Presiden milik Indonesia.
Tak tanggung-tanggung, delegasi FAM dalam beberapa bulan terakhir telah melanglang buana ke Eropa, bertemu dengan petinggi klub-klub besar demi memboyong nama-nama beken ke tanah Malaysia tahun depan. Langkah berani ini bukan sekadar wacana. Dalam keterangan resmi yang dirilis FAM, mereka menyebut sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah klub ternama di Inggris, Jerman, Italia, hingga Portugal. Beberapa di antaranya bahkan dikabarkan menunjukkan minat tinggi untuk tampil di turnamen yang disebut-sebut sebagai turnamen paling tua dan paling berkelas di Asia Tenggara. Presiden FAM, Datuk Muhammad Joehari Muhammad Ayub, dengan percaya diri menegaskan bahwa Piala Pesta Merdeka bukanlah turnamen dadakan. Menurutnya, sejarah panjang yang menyertai ajang ini menjadikannya lebih layak disebut sebagai pesta sepak bola sejati, ketimbang turnamen-turnamen lain yang baru muncul beberapa tahun terakhir. Kami bukan pendatang baru. Pesta Merdeka sudah ada sejak tahun 1957, jauh sebelum banyak negara tetangga kita merdeka atau bahkan punya kompetisi profesional yang layak, ujar Joehari dalam sesi wawancara dengan media lokal. Jadi kalau ada turnamen tetangga yang baru dibentuk, sebut saja Piala Presiden Indonesia, kami tidak melihatnya sebagai saingan. Justru kami melihatnya sebagai bentuk pengakuan bahwa konsep kami dulu itu benar. Sepak bola adalah alat diplomasi dan hiburan publik, tambahnya. Dalam pernyataan yang cukup kontroversial, salah satu petinggi FAM yang enggan disebutkan namanya bahkan menyindir keras turnamen-turnamen baru di kawasan ini yang dinilai hanya mementingkan aspek domestik tanpa pengalaman internasional yang mumpuni. Turnamen seperti Piala Presiden Indonesia itu baru saja muncul dan fokusnya hanya lokal. Siapa sih yang menonton dari luar? Tidak ada klub luar negeri yang benar-benar ingin ikut, apalagi dari Eropa. Berbeda dengan Pesta Merdeka, yang dalam sejarahnya pernah diikuti tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Argentina B, dan Irak, ucapnya dengan nada sinis. Piala Merdeka itu lebih dari sekadar turnamen. Ini adalah warisan. Sedangkan Piala Presiden, ya, mungkin bagus untuk pasar lokal, tapi belum ada nilai jual globalnya, tegasnya. Guna mendongkrak pamor Piala Merdeka 2026, delegasi FAM telah melakukan roadshow ke sejumlah negara Eropa sejak awal 2025. Beberapa klub yang dikunjungi antara lain West Ham United, Benfica, Porto, Borussia Mönchengladbach, hingga Atalanta. Misi mereka jelas, membawa klub-klub Eropa ke Kuala Lumpur. Menurut laporan media Malaysia, setidaknya 3 klub dari Eropa telah memberikan lampu hijau secara informal untuk berpartisipasi, tergantung pada jadwal pramusim mereka. Responsnya luar biasa. Mereka tertarik karena kami menawarkan konsep turnamen yang bukan hanya kompetitif, tapi juga penuh sejarah. Ada daya tarik emosional di sini, bukan sekadar cuan, ujar Direktur Turnamen FAM, Khalid Omar. Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan FAM tentu saja memancing reaksi keras dari netizen Indonesia. Di media sosial, banyak penggemar sepak bola tanah air yang merasa Piala Presiden diremehkan secara tidak adil. Tak sedikit yang menyebut FAM sedang panik karena kehilangan dominasi kawasan. Piala Presiden itu selalu penuh stadion, TV rating tinggi, sponsor bejibun. Coba lihat Pesta Merdeka terakhir, bahkan penontonnya sepi. Sekarang mereka iri karena kami lebih populer, tulis akun Ultras Garuda 88 di X, Twitter. Namun ada juga yang menyarankan agar PSSI merespon sindiran tersebut dengan cara elegan, menghadirkan klub-klub besar sendiri ke Piala Presiden berikutnya dan membuktikan bahwa Indonesia tak kalah dalam hal pamor maupun profesionalisme. Pengamat sepak bola Asia Tenggara, Ridwan Saidi, menyebut FAM sedang memainkan strategi komunikasi yang agresif guna membentuk persepsi publik internasional. Mereka tahu Indonesia sedang naik daun, sepak bola kita sedang jadi sorotan. Jadi mereka mencoba menarik perhatian dengan membandingkan diri secara frontal. Ini semacam psikologi terbalik. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka masih relevan, kata Ridwan. Namun, menurutnya, langkah FAM bukan tanpa risiko. Jika nanti klub-klub besar tak jadi datang, maka semuanya akan jadi bumerang. Masyarakat akan menertawakan, ujarnya. Rencana ambisius FAM untuk Piala Merdeka 2026 mencakup format baru dengan 8 peserta, termasuk 4 dari Eropa, 2 dari Asia, dan 2 dari ASEAN. Mereka bahkan mempertimbangkan untuk mengundang tim U23 dari negara besar seperti Inggris atau Jerman demi meningkatkan daya tarik turnamen. Venue utama akan berpusat di Kuala Lumpur dan Shah Alam, dengan target total penonton 300.000 selama turnamen berlangsung. Pihak FAM optimis dengan promosi besar-besaran ini, Piala Merdeka 2026 bisa menjadi turnamen pramusim paling prestisius di Asia. Apa yang dilakukan FAM saat ini tentu mengundang perhatian, tetapi juga kontroversi.
Alih-alih bersaing sehat, pernyataan-pernyataan yang mengecilkan turnamen tetangga seperti Piala Presiden justru menimbulkan resistensi di kalangan penggemar. Namun satu hal yang pasti, persaingan sepak bola ASEAN kini bukan lagi hanya di lapangan, tetapi juga di balik layar promosi dan diplomasi. Apakah Piala Merdeka 2026 benar-benar akan lebih spektakuler dari Piala Presiden? Ataukah ini hanya pesta ego untuk menutupi kekalahan di medan popularitas? Tahun 2026 akan menjadi panggung pembuktian.